kegiatan belajar ekonomi, yaitu kita nanti akan mempelajari beberapa hal yang sehari-hari kita laksanakan. Tapi kita belum tahu apakah itu bagian dari ekonomi apa, bagian apa kita. Nanti kita bisa tahu dari pembelajaran ini. Sebelumnya sekilas ingin saya absen dari yang Ahmad Firdaus di Ainun Al-Fatihah, Ajeng Tri Septianawati, Anila, Aniska, terus Ana Fairunisa, Asmila Fajar Salma Abida, Dewi Gita Adami, Pak Iza Makrifatul Lainiyah, Maratul Solihah, Muhammad Ali bin Soleh, Muhammad Andika Pramuka, Muhammad Nurwakil, Novi Rosa Amelia, Noviana Mutiara Jatuh, Nurul Hidayatul Refaja Tengah, Safira Desima, Siti Soleka, Muhammad Jadi Muhammad Hasan, Nabila ya. Selanjutnya untuk mengawali belajar pada bulan ini, kemarin kita sudah membahas mengenai perilaku ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita itu ada beberapa. Coba sebutkan dan disebutkan ada beberapa kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita, yaitu kegiatan produksi. Produksi itu memberikan nilai tambah atau membuat suatu barang ataupun jasa. Terus kedua ada distribusi. Distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa dari produsen sampai kepada tangan konsumen. Terus yang ketiga, konsumen itu adalah memakai dari barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh produsen. Contohnya apa? Yang kita rasakan setiap hari, kita beli makanan. Berarti kita sebagai konsumen. Produsen siapa? Ya, pembuat makanannya. Contohnya warung atau nanti apa? Warung apa? Ada pabrik makan atau minum. Kalau itu makanan yang sudah jadi atau masak. Ya, selanjutnya untuk kegiatan nanti kita akan membahas lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu peran-peran yang melakukan kegiatan ekonomi siapa saja. Contohnya konsumen tadi, ada konsumen, rumah tangga konsumen dari tadi. Nanti peran-perannya sebagai apa? Yang dilakukan apa saja? Konsumen itu apakah hanya makan atau konsumsi? Kalau kita ingin konsumsi kan ibaratnya di pikiran kita ada konsumsinya ada, makanannya ada, tidak semuanya seperti itu. Jadi konsumsi nanti adalah menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang ataupun jasa. Kita menghabiskan habis makanan atau mengurangi seperti kita memakai baju. Kita pakai selama beberapa hari, jangan sampai nanti rusak lagi. Terus nanti masing-masing kan saya bagikan tugasnya masing-masing sebagai rumah tangga konsumen atau rumah tangga produsen atau rumah tangga
ada gambar keluarga siapa ini? Sedang makan. Berarti ini kegiatan apa? Kira-kira konsumsi. Jadi konsumsi sekali pakai. Sekali pakai ini makanannya merupakan barang konsumsi hasil dari misalkan masak ini bisa. Tapi ini nanti ibarat ini di restoran. Jadi yang produsennya adalah restorannya. Kita sebagai rumah tangga ini sebagai konsumennya. Jadi mengeluarkan sebuah uang untuk membeli makanan. Terus yang kedua ada gambar yang kedua. Ini adalah memakai memakai handphone adalah handphone itu sekali pakai atau hanya berkurang manfaatnya. Barang konsumsi yang hanya berkurang manfaatnya. Berarti tidak sekali digunakan nanti habis dibuang ya. Jadi ini barang konsumsi yang bisa digunakan berulang, tapi bukan sekali pakai. Selanjutnya. Terus pertama kita bahas mengenai rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Ya, seperti tadi rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen adalah mereka yang memakai barang ataupun jasa dari hasil rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen yang kita tahu contohnya seperti pabrik makanan, pabrik pakaian, pabrik barang. Jadi nanti yang memakai adalah konsumennya. Konsumennya misalkan kita setiap hari kita dikatakan sebagai konsumen. Konsumen itu memakai atau mengurangi nilai guna. Contohnya yang kedua ini produsennya. Produsennya contohnya ada BUMN, ada BUMS. BUMN itu perusahaan umum miliknya negara. Biasanya dia tidak hanya mencari keuntungan saja, tapi dia juga memprioritaskan untuk kemaslahatan dari rakyatnya. Jadi tidak menuju ke mencari keuntungan saja. Jadi bisa tidak untung atau hanya misalkan sekolah itu adalah produsen dari pemerintah untuk menciptakan generasi terdidik. Generasi terdidik itu merupakan keluaran dari atau produk dari sekolah biasa. Jadi keluarannya nanti badannya misalkan kalian nanti pandai menjadi ya dokter atau menjadi jambat. Produksi dari jasa. Jadi ada barang, ada jasa. Kalau jasa itu bukan barang, tetapi hanya pelayanan. Pelayanan itu apa? Ya, pelayanan itu seperti kita misalkan di rumah sakit kita ke dokter, kita sakit, berikan layanan kesehatan, itu merupakan jasa. Dokter itu adalah produk jasa. Produsen ada yang miliknya negara, ada yang miliknya swasta. Swasta itu seperti pabrik-pabrik makanan, minuman dan lain-lain itu rata-rata miliknya swasta karena mereka hanya mementingkan keuntungan. Kalau negara itu cenderung pada suatu yang istilahnya diperlukan oleh sebagian orang seperti minyak, bumi, gas. Karena pemerintah itu harus menjaga kestabilan harga maupun kestabilan dari barang-barangnya. Kalau swasta nanti ada monopoli dan lain-lain, barangnya disimpan, akhirnya dia harganya menjadi mahal. Ya, untuk selanjutnya kita menganalisa hubungan antara rumah
harga konsumen nanti mendapat uang dari mana? Nah, karena dia kan harus beli. Nah, uangnya berasal dari mengelola faktor-faktor produksi yang dimiliki. Nah, setiap orang kan pasti bisa bekerja. Nah, itu merupakan faktor produksi yang pertama. Bisa bekerja. Nanti kalau bekerja mendapatkan upah dan upahnya itu nanti digunakan untuk membeli barang ataupun jasa dari konsumen. Kemudian yang tidak bekerja mungkin punya modal banyak, menitipkan uangnya di bank atau di perusahaan. Nah, nanti mendapatkan apa? Bunga ataupun bagi hasil dari keuntungan yang dikelola oleh perusahaan. Terus yang ketiga ada yang memiliki lahan yang luas, misalkan punya kebun, luas berapa hektar, disewakan kepada budak untuk ditanami yang lain, untuk ditanami misalkan cengkeh atau apa dikelola kan dia tidak bisa mengolah sendiri. Akhirnya dia mendapatkan bagi atau disewakan setahunnya berapa, yaitu penghasilan dari rumah tangga konsumennya untuk memenuhi kebutuhan. Terus ada juga yang pandai itu bisa mengolah suatu perusahaan. Jadi ada orang lain yang menitipkan jumlah uang, dia dikelola, dia menitipkan rumah makan, menitipkan review dan lain-lain. Nanti dia akan mendapatkan keuntungan yang berhasil dengan komisi ekonomi. Ya, yaitu jelas bukan antara rumah tangga warga atau konsumen dengan rumah tangga konsumen ini. Kalau tadi lahan konsumennya yang memilikinya mendapatkan sewa, kalau kita bekerja mendapatkan gaji, kita kerja di perusahaan kita beri gaji. Terus kemudian kita menitipkan sejumlah uang di bank atau perusahaan, nanti kita akan mendapatkan bunga atau bagi hasil dari itu. Kemudian yang ketiga kalian nanti merupakan tabungan, karena kalian itu menuntut kita untuk memperoleh laba yang sebesarnya dari apa yang telah dia kelola, titipan dari modal yang dititipkan tadi kita kelola, kita buatkan usaha, kita buatkan apa cicilan, dan nanti untuknya kita bagi dua pemuda sama yang melaksanakan dan ambil itu peranan dari para pelaku ekonomi yang satu dan yang kedua. Yang ketiga pemerintah itu yang utama adalah sebagai produsen sekaligus juga sebagai konsumen. Produsennya berupa apa? Nah, yang dikuasai adalah yang menguasai hasil hidup orang banyak seperti minyak bumi dan lain-lain. Itu yang PLN itu yang menguasai, produsennya adalah negara. Dan negara juga sebagai konsumen. Nanti apa? Dia mengelola untuk membangun fasilitas umum, pengelolaan tempat rekreasi atau membangun fasilitas kegiatan dan lain-lain. Itu konsumsi dari pihak pemerintah. Samping itu kemudian juga nanti melaksanakan stabilisasi atau menjaga agar kegiatan ekonomi yang ada di negara ini tetap berjalan dengan stabil dan lancar. Nah, kalau nanti ada gejolak, maka ada kenaikan barang tersebut, pemerintah wajib apa? Mengatur agar nanti harganya bisa stabil, enggak? Seperti yang kemarin ada istilahnya apa? Kenaikan harga minyak minyak gorengnya naiknya 2 kali lipat. Pemerintah nanti tugasnya menstabilkan harga, bisa operasi pasar atau dikeluarkan dari luar negeri dan lain-lain. Nah, itu tugasnya dari pemerintah. Itu yang terakhir masyarakat luar negeri. Ya, masyarakat luar negeri ini yang membantu dari produksi barang, jasa ataupun modal. Misalkan kalau di Indonesia belum bisa membuat mobil,
dari masyarakat luar negeri. Nanti menanamkan modal di Indonesia dikelola sama orang Indonesia. Nanti dia akan mendapatkan gaji dan itu untuk pelabuhan ekonomi dari tempat pelabuhan ekonomi. Terus kemudian tadi sudah saya bagikan nama kecilnya. Ya, nanti di semua videonya nanti ada peran-perannya, nanti ada pertanyaan yang ada di dalam itu masing-masing dari kelompok itu nanti ada tugasnya yang tidak sama. Yang kelompok 1 ya, nanti kelompok 1 yang sudah sini nanti peran dari rumah tangga konsumen. Nanti ada pertanyaannya yang ada di dalam. Silakan masing-masing peranan pelaku ekonomi sebagai rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Itu pertanyaan kedua, bagaimana pendapat kelompok 1 tentang strategi untuk meningkatkan peranan sebagai rumah tangga konsumen. Strateginya bagaimana? Misalkan gini, kalau kita mempunyai penghasilan 1 juta, apakah nanti semuanya kita belanjakan dalam itu atau baru nanti dalam 1 bulannya? Tidak. Kita perlu biaya masa depan, biaya kesehatan, dan lain-lain. Artinya kita perlu untuk menabung. Jadi nanti strateginya bagaimana? Nanti didiskusikan di kelompok ya. Setelah itu nanti dipresentasikan. Kelompok 2 juga sama, ya. Kelompok 2 mengenai peran dari rumah tangga produsen. Ya, nanti pertanyaan juga sama. Jadi perannya apa, strateginya apa. Terus yang kelompok 3 nanti sebagai rumah tangga pemerintah. Dan nanti perannya apa, kita apa, pemerintah itu bagaimana kita misalkan ada pemerintah juga atau mungkin ada kelangkaan apa. Terus yang terakhir kelompok 4 nanti yang didiskusikan yaitu mengenai peran sebagai masyarakat luar. Jadi ibaratnya kalian sebagai orang asing yang bekerja sama untuk Indonesia. Dan juga di Indonesia itu misalkan ada kekurangan modal, jadi kalian nanti bagaimana meminjami atau tidak, bagaimana? Atau mungkin di Indonesia tidak ada pabrik tertentu, ya sebagai orang asing nanti ada kesempatan nanti izin mau mendirikan pabrik di Indonesia atau bagaimana kan bisa. Ya itu nanti dipahami. Sekarang silakan disimak videonya. Ini suaranya sedikit. Tulisannya
ya. Ini video pembelajaran yang berkaitan dengan pelaku-pelaku ekonomi. Peranannya bagaimana tadi sudah dijelaskan tulisannya. Mungkin suaranya yang tidak keluar. Ini nanti digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, lembar kegiatan siswa. Dari situ nanti dicari-cari jawabannya, kemudian ada juga nanti bisa dicari di buku lain atau di materi-materi yang ada di buku yang lainnya. Kemudian nanti setelah itu didiskusikan bersama kelompoknya. Nanti ada waktu 10 menit untuk berdiskusi. Mohon bangkunya yang depan nanti agak diputar sedikit, ya nanti bisa berkomunikasi dengan teman kelompoknya. Saya bukan juga yang belakang dari 4 juga. Jadi menghadap ke belakang tidak apa. Yang ini berarti nanti bisa ada hadapan dan bisa komunikasi dengan kelompoknya. Nanti dicari solusinya tadi yang ada di keterangan yang saya paparkan, ataupun yang ada di slide, ataupun yang ada di video, ataupun yang ada di buku dan ataupun materi. Jadi semuanya nanti dicari disebutkan, nanti dipresentasikan dari salah satu wakil kelompoknya. Ya Bang ya. Dan silakan nanti waktunya sekitar 20 menit. Ya, silakan dikomunikasikan dengan anggota kelompoknya. Ya, terus jawabannya ditulis di lembar LKPD. Jadi sekretarisnya yang mulai, yang lainnya nanti bisa dicari jawabannya. Jawabannya dikomunikasikan oleh teman-teman di kelompoknya masing-masing. Kalau sudah selesai, sekarang mulai kita melakukan presentasi dari hasil kelompoknya masing-masing. Yang pertama silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya dari pertanyaan yang ada di LKPD.
silakan yang mewakili berdiri. Berdiri membacakan hasilnya. Dan yang lainnya menyimak. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang peranan pelaku ekonomi sebagai rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Peran konsumen yaitu pemakai barang dan jasa. Artinya, sebagai konsumen dari barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Sebagai penyedia faktor-faktor produksi. 3. Membantu peredaran barang dan jasa. 4. Memengaruhi kebijakan pemerintahan dalam rangka perlindungan konsumen. Ya, itu hasil dari kelompok 1. Atau mungkin ada yang menanggapi, mungkin yang kelompok yang lainnya menambah atau memberikan pertanyaan juga boleh. Kelompok 2 silakan. Saya dari kelompok 2 ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1. Peranan pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi sebagai rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen tadi disebutkan sebagai penyedia faktor-faktor produksi, itu maksudnya bagaimana dan contohnya? Ya, silakan ditanggapi kelompok 1. Maksudnya ialah dari penyewaan atau penjualan faktor produksi tersebut, rumah tangga konsumen atau keluarga akan memperoleh pendapatan. Contohnya ialah 1. Tenaga kerja mendapatkan upah. 2. Tanah mendapatkan sewa. 3. Modal mendapatkan bunga. Dan 4. Keahlian mendapatkan keuntungan. Ya, betul sekali. Jadi dari penyampaian tadi dapat dimengerti bahwa konsumen itu mendapatkan uangnya dari mengelola faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Ada yang memiliki tenaga sebagai pekerja atau mungkin memiliki lahan untuk mendapatkan sewa atau memiliki keahlian, tidak punya modal tapi mempunyai keahlian. Ini mengelola modal-modal dari orang lain, dikelola nanti dijadikan perusahaan atau usaha yang nantinya dapat memperoleh keuntungan. Terus silakan yang kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan yang mewakili mohon berdiri. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan peranan pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi sebagai rumah tangga produsen. Pelaku ekonomi sebagai rumah tangga produsen yaitu 1. Penghasil barang dan jasa. 2. Meningkatkan produksi produk domestik bruto. 3. Memakai faktor-faktor produksi. 4. Mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produk. 5. Mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa. 6. Membayar harga barang faktor produksi. 5. Melakukan inovasi dari produksi barang dan jasa. Ya, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 2. Jadi peran menjelaskan mengenai peran dari rumah tangga produsen itu yang menyediakan barang ataupun jasa yang nantinya disampaikan kepada konsumen. Jadi sebelum memproduksi barang, produsen harus mengetahui keinginan atau kebutuhan dari para konsumen. Inginnya bagaimana, produknya bagaimana, harganya seberapa, nanti baru diproduksi. Jadi jangan-jangan nanti kalau sudah diproduksi tidak diterima oleh konsumen. Makanya sebelumnya harus dipahami dulu. Jadi keinginan konsumennya seperti apa, produknya seperti apa, dan seterusnya. Terus dilanjutkan yang kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang peranan pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi sebagai pemerintahan. Pelaku ekonomi sebagai pemerintahan yaitu pemerintah daripada sebagai produsen yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hasil orang banyak. Jadi
pemerintah itu menguasai cabang-cabang produksi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, seperti yang saya terangkan tadi mengenai minyak bumi, bahan bakar, PLN, energi dan lain-lain. Itu nanti dia tidak ada kenakalan dari para produsen. Jadi ada yang menimbun atau mungkin menaikkan harga dengan seenaknya. Makanya pemerintah itu harus yang menangani dari produksi barang-barang yang menguasai dari keinginan sebagian besar konsumen. Ya seperti itu. Terus yang terakhir yang kelompok 4, silakan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan peranan pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi sebagai masyarakat luar negeri. 1. Memberikan investasi. 2. Teknologi. 3. Memungkinkan negara kita untuk ekspor dengan kebutuhan kondisi. Ya, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 4. Jadi pihak luar negeri itu nanti membantu pelaku-pelaku ekonomi yang ada di dalam atau mungkin yang dalam negeri juga bisa membantu pelaku-pelaku ekonomi yang berada di luar negeri. Misalkan orang Indonesia yang mempunyai keahlian di bidang memproduksi batik, ya mendirikan usaha batik di negara lain juga bisa, karena batik itu berasal dari Indonesia. Yang ahli berarti orang Indonesia. Berarti nanti bisa mempromosikan atau menjual barang-barang dagangannya sampai ke luar negeri. Ya, itu sekilas dari hasil diskusi kelompoknya. Terus kemudian jika nanti kalau kita sebagai konsumen, produsen, pemerintah ataupun masyarakat luar negeri, jika dalam suatu cabang dari pelaku ekonomi itu melakukan suatu kesalahan ataupun kesalahan yang tidak disengaja, contohnya seperti yang kemarin di Indonesia itu atau di negara hampir di dunia itu mengalami suatu musibah yang namanya virus corona. Jadi virus itu penularannya sangat cepat, sehingga hampir semua orang dilarang untuk keluar rumah. Tidak boleh bekerja. Kalau tidak keluar rumah, otomatis tidak bisa bekerja. Penghasilannya otomatis juga berkurang. Jika penghasilannya berkurang, otomatis nanti pihak produsen juga bisa dengan apa membacanya? Jadi membacanya dengan cara produksinya itu harus dikondisikan. Tidak seperti biasanya, misalkan bulan sebelumnya itu memproduksi setiap bulan 1000 unit, karena ada penurunan dari pendapatan konsumen, akhirnya nanti yang beli juga berkurang, itu juga berkurang, sehingga nanti kalau produksinya tetap, otomatis nanti barangnya akan tidak laku semua. Jadi ada pembatasan atau pengurangan, atau dalam hal ini nanti juga ada pengurangan tenaga kerja dan sebagainya, yaitu untuk proses dari interaksi antara empat pelaku ekonomi ataupun pemerintah, seperti yang kemarin ada juga kejadian kenaikan harga yang sangat fantastis, maksudnya harganya itu sudah 2 kali lipat atau melebihi persentase dari inflasi. Kalau inflasi itu hanya berapa persen, tapi kalau naiknya itu 2 kali lipat, itu kejadian yang luar biasa. Ya, akhirnya pemerintah juga harus bertindak cepat dengan cara bagaimana? Ya, bisa melakukan keras-kerasan atau mendatangkan dari negara lain atau impor minyak budaya dari negara lain penghasilnya seperti Malaysia, Amerika Serikat, dan kita, dan seperti itu. Ya, itu bisa dari kemarin, atau mungkin masyarakat luar negeri yang ingin
menjual minyaknya ke Indonesia, minyak gorengnya juga bisa karena di Indonesia harganya sangat mahal, artinya bisa menjualnya sama keuntungan yang lebih nah itu sekilas dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita mempelajari peranan dari masing-masing pelaku ekonomi. Jadi kita misalkan sebagai konsumen atau mata konsumen yang baik itu harusnya bagaimana? Apakah nanti kita hanya sebagai konsumen saja membeli barang tidak mendapatkan penghasil? Jadi kita harus kalau punya tenaga, berarti kita juga bisa bekerja untuk mendapatkan uang agar kita bisa memenuhi kebutuhan kita dari pengelolaan seperti itu. Sebagai konsumen seperti itu. Terus pengelolaan belanja juga sama, tidak boleh bersifat konsumtif. Konsumtif itu apa? Keinginan selalu berbelanja biar tidak butuh. Misalkan butuhnya itu hanya satu tapi belinya itu dua, atau butuhnya itu masih belum, misalkan bajunya masih bagus ya, tapi karena modelnya itu ada yang baru, akhirnya dia keinginan untuk beli kembali. Itu ada sifat-sifat yang konsum. Itu yang harus dihindari kalau kita sebagai rumah tangga konsumen. Terus selanjutnya kalau kita sebagai misalkan produsen itu bagaimana tindak lanjutnya atau peranannya? Misalkan kalau ada harga mahal, itu harus bagaimana? Kita harus memproduksi barang yang lebih banyak karena nanti keuntungannya juga lebih banyak. Atau misalkan kalau harganya turun, harganya murah, nah bagaimana caranya? Harus melaksanakan strategi yang nanti dapat mengurangi biaya produksi. Yang maunya nanti produksinya pakai manual, berarti dengan mesin agar lebih efisien. Atau pemasarannya nanti dibuatkan pemasaran lebih murah lewat media sosial atau apa yang nanti tidak bayar. Tapi kalau nanti penawarannya atau iklannya pakai televisi, nanti bayar atau biayanya sangat besar dan mungkin bisa efektif karena sekarang itu kita sebagai orang-orang sosial dekat dengan media sosial. Belum muncul di televisi tapi kita sudah tahu di media sosial itu atau di laman-laman yang lain, kita tuh lebih cepat tahu informasi apapun daripada nanti yang ada di tayangan televisi yang memerlukan biaya sangat besar. Jadi kita itu membayar dengan uang yang banyak untuk bisa menayangkan produknya agar nanti bisa dikenal oleh masyarakat. Itu sekilas dari pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya pada kegiatan hari ini nanti di Facebook karena tadi hanya kita dulu hanya per kelompok itu menulis pada masing-masing perannya, masing-masing pelaku ekonomi. Jangan kelompok satu kan tidak tahu perannya sebagai produsen. Dan kelompok pemerintah tidak tahu nanti maksudnya perannya sebagai konsumen atau sebagai produsen. Nah, sebenarnya nanti menulis dari kelompok yang lain nanti diminta nanti ditulis sebagai bahan lengkapi. Jadi dari kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga nanti kita untuk ditulis untuk kelompok ini yang tiga banyak tugasnya meminta apa? Hasil dari kelompok dua, satu dan empat, dan kelompok empat minta dari satu, dua dan tiga. Di resum itu apa? Ya ditulis kembali yang tadi sudah diberitakan hasilnya. Jadi saya menurutkan dari semuanya sudah benar, dan itu tinggal nanti di itu
itu nanti akan saya nilai hasilnya dari resumennya maupun dari LKP. Oke ya, selain ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan dan juga apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dapat kita menggunakan untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Karena ilmu tadi yang kita pelajari adalah ilmu yang sehari-hari kita lakukan. Tapi kita tidak merasakan bahwa kita ini sebagai konsumen atau sebagai produsen. Kita tahu ya kita kalau kita misalnya sebagai konsumen harusnya berlaku perannya seperti apa atau produsen seperti apa. Atau mungkin nanti kalau sudah lulus ingin menciptakan lapangan kerja di perusahaan kecilan, ingin membuat toko online atau mungkin membuat usaha batik. Itu kan semuanya nanti dapat digunakan nanti dapat kita gunakan sebagai lapangan pekerjaan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Untuk pertanyaan mungkin ada yang perlu ditanyakan dari apa yang telah saya sampaikan. Silakan ditanyakan. Misalkan siapa yang belum tahu istilah-istilah baru atau mungkin belum paham, ya bisa ditanyakan. Ada? Sudah paham semua berarti ya? Kita sudah mengikuti pembelajaran dengan sungguh. Ya, semuanya apa yang telah kita pelajari di materi itu. Dari ini saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.